Terutamanya buat teman-teman yang sekarang mungkin terjebak di sebuah lingkungan yang membuat mental kalian itu semakin down ya, udah mempengaruhi mental kalian yang semakin terpuruk. Nah, sudah saatnya kalian berani untuk memutuskan keluar dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Resutari. Wah, ini udah lama aku nggak update video di YouTube ya teman-teman, tapi alhamdulillah kita ketemu lagi nih di video yang baru. Dan kali ini aku pengen share ke teman-teman, berhubung sekarang itu udah akhir tahun. Jadi di sini momennya aku pengen share tentang the power of making decision, kekuatan, kehebatan ya dari membuat sebuah keputusan. Apalagi ini menjelang pergantian tahun, dimana kita perlu nih ada perubahan ya dari tahun sebelumnya menuju ke tahun yang baru. Dan tentu saja kita pengennya tuh pengen berubah yang lebih baik, yang lebih bahagia, yang lebih berlimpah, yang lebih pulih ya, sembuh bagi yang sedang sakit dan lain sebagainya. Jadi inginnya yang lebih baik daripada yang tahun sebelumnya. Nah, untuk meraih sesuatu yang lebih baik tahun depannya ini teman-teman, penting banget untuk kita mulai dari sekarang berani untuk membuat sebuah keputusan. Aku pernah membaca sebuah kutipan yang mengatakan seperti ini. Manusia itu biasanya berubah setiap 5 tahun sekali. Nah, kemudian aku nyoba nyari artikel yang mendukung pernyataan itu, dan ternyata beberapa penelitian memang mengatakan bahwa manusia itu mengalami perubahan setiap fase tertentu. Ada yang mengatakan 5 tahun sekali, 7 tahun sekali gitu. Nah, tapi dari sini aku jadi kayak refleksi gitu ya, mencoba untuk melihat kehidupanku 5 tahun sebelumnya. Jadi kayak mencoba meneliti hidupku sendiri, ada perbedaan gak sih 5 tahun sekarang, dari 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang gitu. Dan aku jadi kayak, oh iya ya, aku 5 tahun yang lalu itu seperti ini, dan sekarang seperti ini gitu. Dan ya bener apa yang dikatakan oleh artikel tersebut, penelitian tersebut ya, bahwa ada perubahan. Tapi di sini yang menjadi garis besar ya, adanya perubahan, apalagi perubahan yang drastis, perubahan yang ekstrim, perubahan yang bisa membawa benar-benar seseorang itu berubah hidupnya, atau dalam tanda kutip berubah nasibnya. Nah, itu karena ada pengaruh mereka yang berani untuk membuat sebuah keputusan besar di 5 tahun sebelumnya itu teman-teman. Bagian ini nih teman-teman yang pingin aku share ke kalian, yaitu bagian berani memutuskan, apalagi sebuah keputusan besar. Jadi kalau aku ngelihat 5 tahun hidupku yang sebelumnya, kemudian flashback 5 tahun sebelumnya lagi, nah itu memang ada beberapa poin yang aku berani memutuskan sesuatu, dan dari keputusan itulah yang menjadi titik balik adanya perubahan dalam hidupku. Nah, yang paling aku ingat itu adalah tahun 2017 ya. Itu aku berani membuat keputusan untuk jalan-jalan ya. Sederhana sih. Kelihatannya sederhana, tapi ini sebuah keputusan besar yang sangat mengubah hidupku banget. Jadi aku membuat sebuah keputusan bahwa aku pingin jalan sendirian ya, solo traveling, pokoknya pingin sendirian ke luar negeri. Waktu itu memang tujuannya secara jelas aku putuskan adalah Jepang gitu, dengan beberapa pertimbangan ya kenapa negara tersebut yang menjadi tujuanku saat itu. Jadi keputusan besar tahun 2017. Nah, dari keputusan itu akhirnya aku membuat sebuah kejelasan gitu loh, apa yang harus aku lakukan untuk selaras dengan keputusanku ini. Meskipun saat itu kondisinya aku gak punya uang, gak punya apa-apa ya, pekerjaan masih gak stabil, finansial masih gak stabil, tapi aku gak peduli tentang itu. Yang jelas aku sudah membuat sebuah keputusan bahwa aku merasakan hidup sendirian ya di luar negeri, dan ya udah gitu. Aku harus menyelaraskan dengan keputusanku ini, apa yang harus aku lakukan. Gampang teman-teman, actionnya gampang. Ya, seperti
yang sering aku share ke kalian, law of action itu gampang, menyelaraskan, nggak harus punya duit, nggak harus punya kemampuan yang A, B, C, D, dan seterusnya. Yang jelas energi kita, energi keyakinan, energi untuk menyelaraskan. Nah, jadi waktu itu kalau aku pingin ke Jepang, berarti aku harus punya tiket untuk ke Jepang. Ya udah, tinggal nyari tiket. Kemudian mulai bikin kayak rute perjalanan. Apa yang harus aku lakukan di sana? Kemudian baju apa yang harus aku siapkan, aku harus tinggal di mana. Nah itu aku susun gitu ya, seolah-olah memang mau berangkat gitu, meskipun belum ada tuh tiketnya, belum jelas ini nanti gimana gitu ya, tapi yang jelas menyelaraskan dengan apa yang sudah aku putuskan. Saat kita sudah berani memutuskan sesuatu dan kita menyelaraskannya dengan energi alam semesta, maka disitulah ya kita akan dinilai siap untuk menerima keajaiban. Dan benar, 1 tahun kemudian aku berangkat ke Jepang sendirian untuk pertama kalinya dan ngerasain tinggal di sana. Bahkan bonusnya aku langsung tinggal bareng salah satu orang lokal di sana ya, hospitality. Jadi aku benar-benar belajar secara langsung ke orang lokalnya ya, ngerasain tinggal bareng mereka. Nah, dari situlah akhirnya aku berani untuk mengeksplor diriku. Jadi selama ini aku yang introvert, terus juga nggak berani ngomong ya. Introvertnya tuh lebih ke parah ya, introvert yang negatif. Jadi nggak berani ngomong, kemudian juga tidak percaya diri, nggak apa ya pokoknya benar-benar rendah diri gitu teman-teman. Nah tapi setelah tinggal di sana, aku jadi berani gitu, berani untuk ngomong, karena memang ya namanya sendirian ya, kita otomatis kalau nggak kepingin nyasar, kalau kita nggak kepingin ini, kita harus survive kan, jadi harus ngomong ke orang lain, berani untuk nanya. Nah dari situlah aku belajar untuk memperbaiki komunikasiku, cara berpenampilan juga. Dulu aku tuh bener-bener nggak peduli banget sama penampilan, kayak yang bodo amat banget. Nah dari situ aku ya setelah tinggal di sana ngelihat orang-orang kok cantik-cantik gitu ya, orang-orang Jepang itu bener-bener kayak memperhatikan penampilan gitu ya, dan sopan tapi elegan. Nah dari situ aku belajar gitu. Nah sesampainya ke Indonesia lagi ya, jadi pulang ke Indonesia, dari situ aku bener-bener dapat banyak ilmu kehidupan, kemudian aku terapin, sehingga pulang dari Jepang aku berani untuk bikin YouTube. Dari YouTube inilah akhirnya kalian bisa ngelihat aku yang sekarang bikin seminar, berani untuk ngomong ya, ditawarin iklan dan lain sebagainya. Semua hal itu berawal dari sebuah keputusan besar yang berani aku putuskan di tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Dan itu ternyata juga ada dijelasin di salah satu buku The Law of Attraction favoritku, karyanya Joseph Murphy, Dr. Joseph Murphy ya. Di situ beliau menjelaskan bahwa ternyata sebuah keajaiban akan datang ke hidup kita itu karena kita berani untuk memutuskan sesuatu secara jelas, secara detail, lalu kita selaraskan keputusan itu dengan energi kebaikan di alam semesta ini teman-teman ya. Jadi di sini beliau menuliskan bahwa keputusan kita menentukan apa yang terjadi kepada kita. Jangan menunda membuat keputusan. Penundaan adalah perampok waktu dan Anda akan menjadi neurotik, frustasi, serta tidak bahagia. Nah, jadi mumpung sekarang nih akhir tahun ya, mau pergantian tahun. Di sini ya aku nge-share pengalaman pribadiku teman-teman, kemudian juga didukung dengan orang yang sudah ahli bahwa berani membuat keputusan itu akan insya Allah membawa perubahan. Apalagi kalau keputusan itu keputusan yang baik, keputusan dengan niatan yang baik, niatan yang kuat untuk berubah ke arah yang baik, semesta akan mendukungnya gitu. Semesta akan membersamaimu. Allah akan membersamai kalian semua. Jadi ya mungkin teman-teman bisa di akhir tahun ini, menjelang pergantian akhir tahun, kalian berani untuk memutuskan sesuatu dalam hidup kalian.
terutamanya buat teman-teman yang sekarang mungkin terjebak di sebuah lingkungan yang membuat mental kalian itu semakin down ya, udah mempengaruhi mental kalian yang semakin terpuruk. Nah, sudah saatnya kalian berani untuk memutuskan keluar dari lingkungan tersebut. Termasuk ya lingkungan keluarga gitu ya. Teman-teman minta aja kepada Allah ya, berdoa bismillah dengan niat yang baik, bahwa kalian keluar itu bukan tujuannya untuk membangkang, tapi lebih kepada kayak kalian ingin berubah ke arah yang lebih baik. Ya, insya Allah nanti akan dikasih jalan gitu. Teman ikutin YouTube-nya Kak Tresnani. Beliau tuh pernah gitu menjelaskan, menceritakan gimana beliau akhirnya memutuskan untuk keluar dari keluarganya yang kurang suportif ya. Aku juga pernah bikin collab dengan beliau. Teman-teman cari aja ya collabku bersama Kak Tres. Dari situ aku jadi belajar gitu, oh iya ya ternyata kehidupannya Kak Tres itu cukup berubah secara signifikan setelah beliau itu berani membuat keputusan untuk keluar dari keluarganya yang kurang suportif. Selain itu juga teman-teman yang mungkin terjebak di lingkungan kerja yang sudah toksik atau yang sudah nggak sehat gitu ya, secara mental, secara fisik juga, teman-teman juga bisa berani memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerja tersebut. Dan memang sebuah keputusan itu akan ada resikonya. Jadi ya kalau kita sudah berani membuat sebuah keputusan, berarti kita sudah take it risk, berani untuk mengambil resikonya juga. Dan yang penting gitu ya, niatnya itu baik dan untuk kebaikan, insya Allah kalian akan dapat petunjuknya di perjalanan kalian membuat keputusan tersebut, teman-teman. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk membuat sebuah keputusan. Atau mungkin buat teman-teman yang nggak lagi di lingkungan yang toksik atau kehidupannya baik-baik aja, itu juga perlu loh bikin sebuah keputusan besar. Nah, salah satunya adalah membuat sebuah keputusan yang sekiranya sesuatu yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya. In positive ways ya, in halal ways, maksudnya tetap dalam koridor hal-hal yang baik gitu ya, bukan malah mencoba sesuatu yang buruk, no. Tapi benar-benar sesuatu yang membuat kalian bisa mengeksplor diri kalian ke arah yang lebih baik. Misalnya kayak aku tadi yang berani untuk memutuskan traveling sendirian gitu ya, solo traveling. Atau buat teman-teman yang mungkin kayak gini, aku punya saudara yang dia itu nggak bisa banget bahasa Inggris gitu ya, terus dia berani memutuskan untuk keluar kota, terus dia ke kampung Inggris. Ada ya di Indonesia itu, di salah satu kota di Indonesia di Jawa Timur itu terkenal dengan kampung Inggris gitu. Jadi kayak dia di sana ya memutuskan untuk pergi ke sana supaya kemampuan bahasa Inggrisnya dia berubah. Nah, sepulang dari sana teman-teman, ya mungkin nggak 100% langsung dia fasih bahasa Inggris, nggak, tapi dari situ ya, sepulang dari situ dia akhirnya punya pekerjaan gitu, ditawari sebuah pekerjaan. Jadi memang setelah kita berani memutuskan sesuatu, energi di alam semesta itu akan menyelaraskan dengan sendirinya teman-teman. Jadi insya Allah ya, kalian akan mendapati sesuatu atau peluang-peluang setelah kalian berani memutuskan sesuatu dalam hidup kalian. Contoh yang lain, misalnya teman-teman berani memutuskan untuk ikut sebuah klub volunteering gitu ya. Misalnya teman-teman ikut klub olahraga apa gitu, atau mulai belajar musik misalnya, atau mencoba ikut komunitas yang sebelumnya belum pernah kalian rasakan. Nah, coba kalian explore diri kalian berani memutuskan bahwa kalian akan berubah gitu, dan perubahan itu dimulai dari berani untuk memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu yang belum pernah kalian lakukan. Insya Allah ya, kalian akan mendapati sebuah perubahan atau keajaiban seperti yang Dr. Joseph Murphy bilang. Mungkin itu aja teman-teman di video kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Kalau teman-teman pengen lebih
update ya, dapat informasi atau dapat share sesuatu dari aku, kalian bisa follow Instagram aku di @dnresutari ya, karena di sana biasanya aku lebih aktif gitu untuk posting, untuk sharing ke kalian. Jadi ya follow aja Instagram aku di @dnresutari. Oke, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi di lain kesempatan di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.